السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat manusia di dalam Al-Qur'an. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Apabila kami merasakan kepada manusia sebagian dari rahmat kami, mereka bergembira dengan itu. Namun apabila mereka tertimpa musibah karena disebabkan ulah dosa tangan mereka, mereka berputus asa. Inilah manusia. Oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala memasukkan pembahasan ini di dalam kitab Tauhid. Karena dia ada kaitannya dengan apa? Masalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam memohon dan meminta rezeki. Karena sebagian manusia mereka mengandalkan apa yang mereka punya tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tanpa bertawakal kepada Allah. Maka ketika mereka ditimpa musibah, dijauhkan dari kelapangan, berikan kesempitan, mereka mulai putus asa, merasa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal belum tentu. Padahal itu mungkin sebagai rahmat dari Allah Azza wa Jalla, atau bahkan ada hikmah di balik itu, atau di situ ada kemaslahatan untuk kehidupan dia. Karena kita tidak tahu apa yang Allah perlakukan kepada kita. Oleh karenanya tidak boleh kita putus asa. Dan pembahasan ini adalah lawan dari pembahasan kita sebelumnya, yaitu tidak boleh merasa aman dari makar Allah. Ini pembahasan lanjutan dari dua sisi yang tidak boleh dilakukan oleh kita. Pertama, tidak boleh merasa aman dari makar Allah. Yang kedua, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa aman dari makar Allah biasanya itu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemewahan, memiliki jabatan, memiliki kebesaran, dan Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan kepada mereka keluasan rezeki. Dan mereka tidak tahu kalau rezeki itu adalah azab baginya. Ini yang dikhawatirkan. Maka mereka terus merasa aman dengan itu. Malam mereka nyenyak tidur, pagi mereka bermain. Bahkan setelah Isya main badminton di lapangan dekat masjid lagi. Dan dia tidak sholat Isya di situ. Itu menunjukkan merasa apa? Aman. Sebaliknya kita tidak juga boleh berputus asa.
Karena rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah itu luas. Dan orang yang berputus asa itu biasa orang-orang yang sesat, menyimpang, merasa diri bahwa dirinya dihinakan oleh Allah dengan diberikan kemiskinan. Ada yang perlu saya ingatkan kepada jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, yaitu mengenai firman Allah dalam surah Al-Jin. Kalau salah surat itu nomor 16, surat ayat 16. Surat Al-Jin ayat 16. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa linaftinahum fihi. Dan seandainya mereka istiqamah, andai kata mereka apa? Istiqamah di atas jalan. Kalimat di atas jalan ini ada dua makna. Di atas jalan yang lurus dan di atas jalan yang menyimpang. Jadi di atas jalan di sini ada dua makna. Makna pertama di atas jalan yang lurus, makna kedua di atas jalan yang menyimpang. Apa yang akan Allah lakukan kepada orang-orang yang istiqomah di salah satu dari dua jalan ini? La asqainahum ma'an ghadaqa. Kami akan berikan kepada mereka benar-benar akan melimpahkan air yang segar. Maksud di sini adalah dilapangkan rezeki. Dilapangkan apa? Rezeki. Baik orang-orang yang istiqamah di atas jalan yang lurus maupun yang istiqamah di atas jalan kesesatan, mereka sama-sama dilapangkan rezeki. Coba antum lihat sebagian orang yang subhanallah mereka diberikan oleh Allah hidayah kepada sunnah. Sebagian berikan hidayah kepada sunnah dan mereka dilapangkan rezekinya. Mereka ini diuji oleh Allah, apakah mereka akan tetap istiqamah dengan kelapangan rezeki. Oleh karenanya lanjutan ayatnya linaftinahum fih, agar kami menguji mereka pada rezeki tadi. Kalau orang yang istiqamah di atas jalan yang lurus diberikan rezeki untuk menguji apakah dia tetap istiqamah atau tidak. Karena biasanya ada orang diberi rezeki udah tidak mau ngaji lagi dia. Tadinya datang ke pengajian pakai sepeda ontel, lama-lama bisa beli motor, beli moge lagi, moge mobil gede. Ya kan, Alphard, Pajero Sport, ya, kuda liar, ini beli semua sama dia. Saking sibuknya dia dengan dunia tidak ngaji lagi. Itu menunjukkan bahwa kelapangan rezeki itu juga sebagai ujian bagi orang yang mendapatkan hidayah. Oleh karenanya Allah katakan di ayat selanjutnya, linaftinahum fi. Ini peringatan buat yang sudah mendapatkan hidayah. Kalau suatu hari antum dilapangkan rezeki oleh Allah, jangan lupa masjid istiqomah. Kalaupun antum tinggal di klaster termewah di Kahuripan. Ya. Yang kedua, orang yang berjalan istiqomah di atas jalan yang menyimpang. Sama. Jadi ayat ini menggambarkan dua golongan. Karena ayat ini cerita tentang perkataan jin. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kami ada yang berserah diri, ada yang durhaka. Nah, orang yang berjalan di atas kedurhakaan pun kata Allah, la asqainahum ma'an ghadaqa. Dilapangkan juga rezeki. Namun terjemahan ayat setelahnya, linaftinahum fi,
Bukan lagi ujian, tapi adab. Jadi orang yang menyimpang itu dikasih harta, itu sebagai bentuk adab untuknya. Kenapa? Karena adab yang paling berat di dunia ini tidak ada melebihi daripada jauhnya kita dari hidayah. Berat adab jauh dari hidayah itu. Coba antum bayangkan, Firaun di mana dia tenggelam? Di laut. Kemana Abu Lahab tenggelam? Mana lebih durhaka, Abu Lahab apa Firaun? Kalau antum katakan Firaun keliru. Yang lebih durhaka adalah Abu Lahab. Abu Lahab. Firaun masih ditawarkan untuk taubat kepada Allah. Masih Allah tawarkan hallaka ila anta zakka. Itu tawaran Allah. Tidak ada pada Abu Lahab. Abu Lahab langsung turun tabbat yada abi lahabi wa tabb. Namun kemana Abu Lahab tenggelam? Kok tidak ditenggelamkan seperti Firaun? Jawabannya dia tenggelam dalam kesesatan. Dia tidak bisa bangun dari apa? Kesesatan. Itu azab di dunia yang paling berat. Maka orang kalau dia sudah kaya, terus istiqomah di atas kesesatan, penyimpangan, syirik, kufur, atau bid'ah, lalu dia merasa aman, itu azab. Itu apa? Azab. Waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari semua itu. Taib. Ayat selanjutnya dalam surah Al-Hijr ayat 56. Allah berfirman, "Wa may yaqnut min rahmati rabbih illa dhallun." Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Rabb-Nya kecuali orang-orang yang sesat. Topik pembahasan kedua yang terkandung dalam bab ini adalah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat ikhwan, rahmat Allah itu luas. Antum lagi susah, jangan berpikir kaya. Antum minta kepada mereka, jangan. Pikiran kita pertama kali, kita punya Tuhan yang maha kaya. Allah Rabbul Alamin. Tenangkan pikiran di hadapan Dia. Tenangkan hati di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bahkan kalau ada tawaran hati antum untuk pura-pura berhutang supaya dibebaskan, lawan. Itu termasuk penutup keran rahmat Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kita menutup keran rahmat Allah itu karena ada harapan kepada selain Allah. Karena kepada manusia kita harus putus asa. Putus asa. Dan kita tidak boleh putus asa kepada Allah Azza wa Jalla. Rahmatnya terlalu luas. Antum tahu berapa rahmat yang dibagi-bagi oleh seluruh makhluk dari terciptanya alam semesta sampai runtuhnya langit dan bumi? Cuma satu. Satu. Yang satu itu dibagi-bagi. Gara-gara yang satu itu seekor singa tidak memakan bayinya. Saking dia menyayangi Pak, anaknya. Seekor gajah lahir berdiri tidak menginjak anaknya. Itu kaki tidak menginjak bukan karena dia pandai silat. Bukan. Itu kaki dia angkat dari perut anaknya yang baru lahir karena bagian dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Saking luasnya rahmat Allah itu. Seekor semut dia bisa naik ke tembok merayap membawa makanan. Mungkin di sana ada keluarga dia yang lagi kelaparan, yang tidak bisa keluar cari makan. Bagian dari rahmat Allah. Wah, kita punya tangan, punya kaki, punya mulut, punya mata. Bisa putus asa dari rahmat Allah? Ajib kita ini. Lebih pintaran mana? Monyet apa kita? Kita lebih pintar dari monyet. Monyet cuma bisa loncat di kayu. Kita bisa naik pesawat terbang. Kalau monyet naik pesawat terbang diturunkan oleh pramugari. Saking manusia itu punya apa? Punya alat untuk mencari apa yang Allah tetapkan untuknya. Oleh karena itu tidak boleh kita putus asa. Lagi susah kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Coba antum lihat bagaimana
Nabi Yakub alaihissalam. Berapa lama dia kehilangan anaknya? 4 meminta kepada Allah agar anaknya kembali. Kata sebagian ahli tafsir dari kalangan tabi'in, andai kata benar-benar mati Nabi Yusuf itu, andai kata benar-benar mati, karena begitu kuatnya harapan Nabi Yakub, Allah akan hidupkan kembali Yusuf itu. Maka Yusuf diselamatkan oleh Allah karena kekuatan apa? Harapan ayahnya. Demikian juga kita lihat anak kita nakal, anak kita begini begitu. Jangan putus asa. Nah mampu saya didik kamu. Kamu masuk sana. Masuk mana? Penjara. Biar makan gratis di dalam. Ini namanya putus asa, ikhwan. Saya pernah ceritakan kepada antum bagaimana Fudail bin Iyad tidak putus asa mendidik anaknya. Ali bin Fudail. Ya, mungkin dia ikuti karakter ayahnya sebelum bertaubat. Ayahnya kan belum taubat, perampok. Fudail ini kan perampok. Nah si Ali ini yang tidak kalah-kalah. Bukan perampok Ali, cuma dia tidak bisa dididik adabnya. Apa kata Fudail kepada Allah? Ya Allah, aku sudah mendidik adabnya, aku tidak sanggup kecuali dengan bantuanmu. Terus dia memohon itu kepada Allah. Apa yang terjadi? Ali bin Fudail menjadi ahli Al-Quran. Dan dia orang yang cepat terenyuh ketika baca Al-Quran. Sampai dia mati ketika ayahnya baca imam tentang hari kiamat. Ali bin Fudail. Ayahnya kalau tahu anaknya ada di belakang, dia tidak mau baca hari kiamat. Ayat-ayat tentang apa? Hari kiamat. Tapi suatu saat dia kecolongan. Dia tidak temukan anaknya, padahal anaknya ada di saf salat. Begitu dia baca hari kiamat, tiba-tiba ada yang jatuh mati. Ternyata itu yang mati siapa? Anaknya karena takut kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu hasil didikan siapa? Didikan Allah Azza wa Jalla atas keluhan siapa? Orang tua. Jangan putus asa. Ya. Tapi juga jangan putus asa itu harus dengan usaha. Ini ada orang jomblo melulu, doanya Rabbi habli minas salihin. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Terus dia tanya Ustaz, kenapa Allah tidak kabulkan doa saya? Doamu apa? Saya minta anak yang soleh Ustaz. Sudah nikah? Belum. Ini namanya konyol. Nikah dulu baru minta kepada Allah Azza wa Jalla. Belum saja dia berusaha sudah putus asa. Sama dengan orang yang cari kerja, dagang. Belum berdagang, udah dia pikirkan dulu ruginya. Kenapa tidak dagang? Rugi Pak Ustaz. Sudah berapa kali rugi? Belum. Antum tidak boleh putus asa. Jalan. Allah itu maha luas rezekinya. Jika Allah menutup satu keran, berarti ada yang lain yang Allah rencanakan. Itu harus antum ingat. Misalnya antum buka toko misalnya. Wah, tidak ada untung-untungnya buka toko di sini Pak Ustaz. Cari yang lain. Mungkin di situ tempat gerombolan anak-anak nakal, setiap malam duduk di situ. Allah tidak mau antum ada di situ. Atau setiap malam ada cabai-cabean yang jualan di situ. Nggak ada yang tahu. Dan antum tidak mengerti. Maka Allah jauhkan antum dari tempat itu. Jangan putus asa. Rahmat Allah begitu luas. Maka Allah katakan di sini tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang sesat. Demikian juga pelaku dosa. Ya, jangan karena kita setiap hari berbuat dosa malu. Jangan malu. Minta kepada Allah ampunan. Tapi berbuat dosa yang sama lagi Pak Ustaz. Minta ampun. Allah tidak akan bosan mengampuni kita. Sampai kita bosan meminta ampun. Bukan berarti di sini antum setiap hari berbuat maksiat. Jangan. Karena hati itu bisa membatu. Sakit. Perih dosa itu di hati. Namun andai pun itu terjadi, antum terus minta ampun kepada Allah. Ya. Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah menjauhkan kita dari dosa tersebut. Taib, di sini disebutkan man. Karena man di sini isim istifham. Kata tanya. Karena fiil setelahnya berharokat rafa'. Rafa' itu yang baris aslinya dhammah. Rafa' baris aslinya apa? Dhammah. Dan karena isim ini tidak ada jawabannya.
Tidak ada jawabannya. Jadi ini tanda tanya, bukan kata syarat. Kalau kata syarat, yaknatu itu barisnya sukun. Wa may yaqnut. Itu baru man itu kata syarat. Maka tidak ada jawaban setelah itu kan? Maka di sini tanda kata tanya. Kunut yang menggunakan to, ya ada kunut menggunakan ta. Kunutun dan kunutun. Kunutun pakai ta dan ini to. Kalau kunut pakai ta, dawamu ta'ah. Ketaatan yang berkesinambungan, istiqamah. Kalau kunut pakai to, itu artinya putus asa. Adalah rasa putus asa yang sangat. Karena ketika seorang sudah merasa sangat putus asa, ia menganggap mustahil jika keinginannya tercapai atau musibah yang menimpanya lenyap. Jadi kalau orang itu terlalu putus asa, mustahil dia akan mencapai apa yang dia cita-citakan. Nah, saya sudah berusaha ke sana kemari tidak dapat. Ini namanya apa? Putus asa. Udah doa Pak Ustaz, mulai dari tahajud, duha dan seterusnya saya doa, tapi tidak dikabul-kabulkan. Kemudian dia berhenti berdoa. Akhirnya dia frustasi. Kemudian pakai narkoba jenis zombie lagi. Ya. Itu yang dikhawatirkan putus asa itu. Efeknya ke sana. Jadi orang akan apa? Frustasi, putus asa. Putus asa kepada perkara yang gara-gara perkara yang dihalalkan, itu hukumnya haram. Bagaimana kalau putus asa terhadap sesuatu yang diharamkan? Ada orang putus asa gara-gara tidak jadi melakukan apa? Sesuatu yang haram, putus asa. Contoh apa? Contohnya apa? Minta gelas satu lagi. Satu lagi ya. Karena gelas ini anda jadikan sebagai pripot. Apa pertanyaan anda tadi? Nah, putus asa dari sesuatu yang haram, contohnya apa? Pacaran. Tuh. Sensitif sekali Bang Daus. Pacaran. Ya. Gara-gara putus pacar dia bunuh diri. Ya kan? Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Sudah gitu laki-laki dia tuh. Padahal perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Ya. Itu perempuan sama laki-laki sekarang 1 banding berapa? Yang melakukan survei siapa? Masa putus asa gara-gara perempuan, coba bayangkan. Maka kalau menyukai seorang, jangan sukai orang, anak perempuan orang. Sukai bapaknya sekaligus. Kenapa? Siap jadi mertua. Ya. Supaya cinta kita tidak cinta buta. Dan ini keputusasaan yang lebih haram lagi. Putus asa dari sesuatu yang halal itu haram hukumnya. Apalagi putus asa dari sesuatu yang haram. Dan ini sering terjadi. Orang bunuh diri gara-gara apa? Cinta. Ini yang disebut dengan bucin. Apa itu? Budak cinta. Yang masih muda ini, udah enggak usah pacaran deh. Nanti kalau suka anak perempuan orang, ketuk pintu rumah bapaknya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Siapa? Jamaluddin. Ngaji di mana? Di Istiqomah. Mau apa? Saya suka sama anak bapak. Udah lihat anak saya? Belum. Anak saya laki-laki semua. Mungkin antum maksud itu tetangga anak tuh. Jangan putus asa, datang ke sana. Ngapain pacaran? Menghabiskan biaya, menghabiskan fulus, menghabiskan energi, menghabiskan pikiran, menghabiskan tulisan di WA. Iya. Maka itu akan membuat orang putus asa karena dia bucin. Budak apa? Cinta.
hilang satu, belum tentu dapat juga. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jalla Maha luas rahmatnya. Taib min rahmati rabbih. Ya. Dari rahmat Rabbnya. Rahmat dalam firman-Nya ini disandarkan kepada fa'il dan maf'ulnya dibuang. Perkiraannya adalah tidak ada yang berputus asa dari rahmat Rabbnya kepadanya. Ya. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Rabbnya kepadanya. Kecuali orang-orang yang sesat. Maka di sini disebutkan illa. Ini adalah kata yang berfungsi untuk membatasi. Karena pertanyaan dalam firman-Nya wa may yaqnatu dimaksudkan untuk meniadakan. Pertanyaan untuk meniadakan. Dan dhalun adalah fa'il, pelaku. Pelaku keputusasaan. Dari kata kerja yaqnatu. Jadi yang berputus asa itu adalah orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat. Makna ayat ini tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah. Ini maknanya. Selain orang-orang yang sesat. Tidak mendapat petunjuk. Orang bingung yang tidak mengetahui apa yang diinginkan Allah. Padahal Allah sangat cepat merubah kondisinya. Karena itu disebutkan dalam hadis. Rabb kita merasa heran terhadap rasa putus asa hamba-hambanya. Padahal dia cepat merubah kondisi hamba-hambanya. Dia melihat kalian berputus asa. Lalu dia terus saja tertawa seraya mengetahui bahwa kelapangan kalian sudah dekat. Jadi ini tidak terkecuali sebenarnya orang-orang yang merasa seperti ini. Bahkan para nabi dan pengikutnya hampir-hampir putus asa, baru Allah lapangkan keadaan mereka. Ya. Sampai mereka mengatakan, "Mata nasrullah?" Kapan pertolongan Allah? Itu udah puncaknya itu. Udah tidak ada lagi jalan. Sampai mereka mengatakan begitu, maka Allah datangkan pertolongan yang dekat. Jadi terkadang kita ini diberi susah, kesana, kian, kemari. Sebenarnya itu semua rencana Allah melihat kondisi kita. Apakah kita akan terus berharap kepadanya atau tidak? Ingat ya, saya pernah menyampaikan kepada antum, Allah itu suka orang yang mengulang-ulangi keluhannya. Dan itu disebutkan oleh para ulama. Dan mereka sebagian membawakan hadis yang dhaif, bahkan sebagian palsu. Tapi maknanya benar. Tidak boleh disandarkan kepada Nabi ucapan ini. Innallaha yuhibbul mulhina fid du'a. Dan ini dipakai oleh sebagian ulama. Sungguhnya Allah itu suka orang yang mengulang-ulangi apa? Doa. Tidak boleh putus asa. Maka oleh karena itu Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu yang tangannya dililitkan pakai rantai panas, diletakkan di siang hari sampai dia diletakkan sampai mati, walaupun dia tidak mati. Dia datang kepada Nabi SAW setelah itu dan menunjukkan tangan, tubuhnya udah penuh dengan apa? Luka bakar karena rantai panas dipanaskan. Nabi malah bercerita kepada dia, dulu ada orang-orang yang beriman seperti kalian. Ketika mereka beriman, badannya ditanam setengah badan, kemudian diletakkan gergaji di kepalanya, dibelah menjadi dua, mati. Dan dia tidak murtad gara-gara itu. Ada yang disisir pakai sisir besi, kemudian sampai terkupas dagingnya dari tulangnya, dan dia tidak putus asa. Dan dia tidak murtad gara-gara itu. Kemudian Rasulullah menceritakan, wallahi, ini motivasinya nih. Demi Allah, la yansurannallaha hadzal din. Allah akan menolong agama ini. Atau hadzal amr, atau perkara ini. Hatta yasirur rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu ila Allah. Aw yadhiba ala ghanami. Sampai seorang pejalan, pengendara dari
Son'aki Hadramaut, dia tidak takut kecuali kepada Allah dan kepada serigala yang makan dombanya. Walakinnakum tasta'jilun, tapi kalian ini tergesa-gesa. Karena waktu itu Khobab meminta begini, sebelum hadis itu, Khobab mengatakan, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tantasiruna. Kapan engkau berdoa kebaikan buat kami? Kapan engkau minta kemenangan buat kami? Karena itu kan di awal dakwah. Di awal dakwah. Karena dakwah waktu itu masih di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Belum terang-terangan di masjid. Belum masuk Islam Umar. Umar waktu itu tidak bisa tidur kecuali sehari itu dia telah memukul seorang muslim. Pada masa Umar itu ganas. Jadi Umar itu waktu itu apa? Dia tidak akan tidur, tak akan memejamkan mata selama 6 tahun itu. Sampai hari itu dia sudah menyiksa seorang muslim. Sebelum dia masuk Islam. Itu masanya Khobab ibn al-Arad. Masa di mana singa masih kafir. Ya, radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah katakan, walakinnakum tasta'jilun. Kita ini tergesa-gesa. Itu kelasnya Khobab. Kita baru tidak laku, jualan kita sudah putus asa, bayangkan. Itu Khobab bukan tidak laku jualannya. Pekerjaannya di PHK. Tahu di PHK kan? Dia kan di PHK sama tuannya. Gara-gara masuk Islam. Dia itu tukang pandai besi. Disiksa oleh tuannya. Nah sebatas disiksa biasa. Ditaruh besi di kepalanya yang sudah dibakar besi itu. Sampai melepuh kulit kepalanya. Antum diapakan orang di sini? Baru disebarkan Wahabi mau berkurban gitu. Antum udah putus asa. Udah mengeluh terus sama Ustadz. Ini Rasulullah SAW katakan kepada Khobab ibn al-Arad. Dan menyampaikan agamanya akan menang. Hanya saja kalian tergesa-gesa. Nah tergesa-gesa termasuk salah satu sebab keputus asaan. Ya. Ya, kalau cuma sekedar usaha-usaha kita yang jatuh bangun. Kalau jatuh bangun aja lagi. Ya kan? Gampang. Ya. Kalau tidak bisa cari rezeki yang kita lihat, cari terus rezeki yang tidak kita lihat. Apa itu? Sholat sunnah subuh. Seperti orang mendapatkan dunia seisinya. Itu luar biasa pahala. Terus rutinkan. Meskipun tidak bisa bayar hutang dengan pahalanya. Tapi ya kita cari terus ridha Allah di situ. Allah akan memberikan kita kebaikan. Maka mana ayat ini? Orang yang putus asa itu adalah orang-orang yang sesat. Bentuknya gara-gara mereka tidak mendapat petunjuk. Maka ini perlu belajar. Nah ini lagi belajar nih. Lagi masuk babnya. Belajar agar tidak putus asa. Biasanya orang putus asa itu orang yang bingung. Lagi apa? Bingung. Dan orang putus asa tidak selamanya tidak mendapatkan. Tidak selamanya apa? Bahkan yang ditawarkan kepadanya dunia pun bisa putus asa kalau dia tidak punya ilmu. Contoh mana? Contoh ini, contoh. Ada dua laki-laki. Yang satu lamar anak orang terus ditolak. Ya enggak? Tapi dia tidak putus asa. Yang kedua bingung memilih. Anak RW tawarkan diri, anak RT tawarkan diri. Anak lurah tawarkan diri. Yang cantik anak RW. Yang kaya anak lurah. Yang bagus agamanya anak RW. Yang mana nih dipilih nih? Akhirnya apa? Tidak jadi semua. Bingung. Orang yang bingung itu dia bisa putus asa. Walaupun di hadapannya banyak tawaran. Maka tidak bisa kita andalkan kecuali harapan kita kepada Allah yang terbaik. Itu yang paling penting. Ya. Kalaupun kita mendapatkan apa yang diberikan Allah dan kita tidak sukai, maka ingat itu pilihan Allah. Al khairu makhtarahullahu. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Tapi tidak sesuai dengan spesifikasi yang saya cari, Pak Ustaz. Ini akhwat saya cari yang 170 malah dikasih 150 cm. Ya. Maunya saya rambutnya itu tidak terlalu lurus, tidak terlalu keribo. Ini rambutnya keribo semua, Pak Ustaz. Terus apa yang antum dapat? Domba kurban, Ustaz.
Maka jangan putus asa. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang terbaik buat kita. Maka minta yang kita butuhkan, jangan minta yang kita inginkan. Kenapa? Karena kebutuhan terbatas, keinginan tidak terbatas. Kebutuhan terbatas, keinginan tidak terbatas. Maka minta yang kita butuhkan, insya Allah Allah akan penuhi kebutuhan kita. Adapun makna ayat ketika Ibrahim diberi kabar gembira oleh para malaikat berupa seorang anak yang pandai, Ibrahim berkata, "Abashartumuni ala massani al-kibar, fabima tubashshirun?" Qalu basyarnaka bil haqqi fala takun minal qanitin. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Benarkah kalian beri kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kalian memberi kabar gembira tersebut? Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar. Maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa. Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari Rabb-nya kecuali orang yang sesat. Oleh karena itu, berputus asa dari rahmat Allah tidak boleh hukumnya. Karena berburuk sangka kepada Allah disebabkan karena dua alasan. Pertama, berputus asa artinya mencela kekuasaan Allah. Karena siapa yang mengetahui Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tentu ia tidak menganggap mustahil apapun bagi kekuasaan Allah. Ya, ini orang yang putus asa itu pertama sebenarnya dia mencela kekuasaan apa? Allah. Dia remehkan kekuasaan Allah. Kondisi Anda seberapa sih? Allah mampu untuk merubah. Yang diingat ya, ingat oleh kita kata beliau tadi, Allah cepat merubah keadaan hamba. Itu yang diingat. Kedua, putus asa mencela rahmat Allah. Pertama, dia meremehkan apa? Kemampuan Allah. Yang kedua, dia meremehkan rahmat Allah. Karena siapa yang mengetahui Allah Maha Penyayang, tentu ia tidak menganggap mustahil bahwa Allah akan merahmatinya. Karena itulah orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang yang sesat. Jadi yang putus asa dari rahmat Allah sesat. Karena dia tahu Allah Maha luas rahmatnya, dia putus asa malah. Ketika seorang mengalami kesusahan, tidaklah sepatutnya ia menganggap mustahil keinginannya tercapai atau musibahnya tersingkap. Berapa banyak manusia yang berada dalam musibah dan kesusahan hingga ia mengira tidak akan selamat, lalu Allah menyelamatkannya, entah karena amal soleh yang pernah ia lakukan sebelumnya, seperti yang dialami oleh Nabi Yunus. Nabi Yunus itu selamat gara-gara apa? Amal soleh dia di perut ikan paus atau sebelumnya? Sebelumnya. Nah, ini pola pikir yang bagus nih. Gayanya Nabi Yunus. Perbanyak kebaikan pada saat dia lapang. Begitu dia sempit, Allah lapangkan urusannya gara-gara apa? Kebaikan dia sebelumnya. Anda sampaikan perkataan Ibnu Qayyim. Apa kata Ibnu Qayyim? Rahmat dan kasih sayang Allah yang ditemukan di saat kena musibah seukuran dengan ketaatan pada saat kita lapang. Itu ingat. Maka saat lapang banyak berbuat baik. Entah zikir, membantu orang, memberi makan kepada orang miskin, atau seterusnya. Itu diperbanyak tuh. Nggak dilihat-lihat kapan datang balasan. Nggak usah dilihat. Pada saat Anda susah Allah akan mudahkan. Dan ini bukti. Mana lebih susah? Nabi Yunus apa kita saat ini? Yunus. Itu bukan setengah mati lagi. 2/3 kehidupannya sudah ada dalam kematian. Atau lebih dari itu. Ya. Apa kata Allah? Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andai kata, maka sekiranya ia termasuk orang-orang yang banyak berzikir. Artinya, seandainya sebelumnya Nabi Yunus bukan termasuk ahli zikir, maka dia tetap akan tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Jadi ayat ini surat Shofat menceritakan amal Nabi Yunus sebelum ditelan ikan paus. Ya, maka jangan remehkan. Antum naik mobil, naik motor, berzikir, banyak berzikir kepada Allah. Sehingga ketika ada kesusahan, antum ingat Allah, Allah akan mudahkan. Yakini itu. Ya.
Atau karena amal yang akan dilakukan setelahnya. Seperti doa Rasulullah SAW pada perang Badar. Malam perang Ahzab. Dan juga doa orang-orang yang tertutup di dalam gua. Ya. Mereka berdoa dengan amal soleh yang pernah mereka lakukan. Atau amal yang akan mereka lakukan. Jadi tawasulnya dengan menggunakan apa? Amal yang telah dilakukan atau amal yang akan dilakukan. Contoh mudah amal yang akan dilakukan, bernazar. Apa? Bernazar. Cuman bernazar jangan berlebihan. Jadi bernazar itu amal yang belum dilakukan. Walaupun udah biasa dilakukan sebelumnya. Tapi akan dilakukan gara-gara ada sebuah keinginan. Misal orang ahli sedekah misalnya. Tapi dia belum mendapatkan anak misalnya. Masih belum punya anak misalnya. Dan dia ingin bernazar. Ya Allah, jika aku punya anak, aku ingin menyembelih 3 ekor kambing. Wajar. Ya kan? Jadi menyembelih 3 ekor kambing itu nazar dia. Padahal sebelumnya dia sudah biasa bersedekah, bantu orang, ya. Jadi dia bukan orang pelit. Dia bukan orang pelit. Dan nazarnya itu amal yang akan dia lakukan. Bukan kurban yang dia sembelih itu bukan. Bukan akikah, karena akikah dan kurban itu ibadah. Bernazar dengan menggunakan ibadah wajib tidak boleh. Ya, bernazar dengan menggunakan ibadah wajib tidak boleh. Ini meminta pertolongan kepada Allah dengan menggunakan amal yang akan dilakukan. Bisa dipahami? Atau amal yang telah dilakukan, ya Allah dulu tanpa diketahui orang, aku pernah membantu nenek-nenek yang lagi kelaparan. Tidak ada yang melihatnya kecuali engkau. Sekiranya itu kulakukan karena mengharap pahala darimu, lapangkan urusan saya. Boleh? Itu boleh. Seperti 3 orang yang terperangkap dalam gua itu. Kan mereka menyebutkan amal mereka. Dan Allah akan tolong dengan berbagai alasan. Ya. Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa penulis bermaksud menyatukan seorang hamba dalam perjalanannya menuju kepada Allah antara rasa takut sehingga tidak merasa aman dari makar Allah dan harapan sehingga tidak merasa putus asa dari rahmat Allah. Karena rasa aman dari makar dan rencana Allah adalah retakan di samping rasa takut. Dan putus asa terhadap rahmat Allah adalah retakan di sisi harapan. Jadi berharap adalah sesuatu yang baik, merasa takut juga adalah sesuatu yang baik. Namun yang merusaknya adalah putus asa dan merasa aman. Oleh karena itu ikhwan fillah, azakumullah, teruslah berharap kepada Allah. Di samping itu ketika kita mudah berbuat maksiat, ingat yang melihat kita ada. Siapa dia? Allah. Dia selalu melihat kita. Memandang kita. Duduk kita di sini dilihatnya. Duduk kita di tempat maksiat juga dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwan fiddin, azakumullah, semoga Allah melindungi kita semua dari 2 sifat ini. Itu sifat merasa aman dan sifat berputus asa. Ya. Merasa aman dengan putus asa itu 2 hal yang tercela. Kita harus menghadirkan rasa takut kepada Allah dan rasa berharap. Tapi saya kira itu yang bisa Anda sampaikan. Ada pertanyaan? Atau kita lanjut sedikit ya? Tapi ini panjang hadisnya. Pembahasan hadisnya panjang. Tapi ada pertanyaan silakan. Kita tanya jawab. Ya. Fadhal. Menggunakannya tidak hilang, dan itu semoga menjadi tanda bahwa amal kita dikabulkan oleh Allah, dan itu mudah-mudahan jadi amal yang diandalkan nanti di yaumul qiyamah ya. Dan yang paling disenangi oleh Allah setelah melakukan kewajiban-kewajiban adalah membuat orang lain gembira, termasuk amal yang disembunyikan tadi. Dan orang-orang yang 3 terperangkap dalam gua itu apa yang dilakukan? Membahagiakan orang. 3-3-nya apa?
Membahagiakan orang. Yang pertama membahagiakan orang tuanya. Yang kedua membahagiakan wanita yang sudah putus asa sampai menyerahkan kehormatannya, lalu tidak jadi disetubuhi oleh si laki-laki itu, diserahkan juga uang. Berapa uang yang dikasih waktu itu? 120 dinar. Itu kurang lebih 420 gram. Berapa? 440 gram. 440 gram. 80 ya? 480 gram. Itu berapa jadi uang? Banyak pokoknya. Ya. Karena ingin bersetubuh dengan wanita itu, dia serahkan uang tersebut. Tetapi wanita itu malah membuat dia takut kepada Allah dan dia menghindarinya. Gembira gak wanita tadi? Gembira. Ya, udahnya uang dikasih 120 dinar, kehormatannya tidak jadi direnggut. Dan dia orang yang menjaga diri wanita tersebut. Ya. Demikian juga yang terakhir. Iya, dia mandor yang baik. Yang mandor yang menggaji para pegawainya. Bukan mandor yang memakan uang pegawainya. Uang makan pegawainya dipotong sama dia. Harga ST-nya dipotong juga. Nah, ini ditawarkan. Kamu mau kembali gajimu dulu nih, yang kamu lihat semua. Udah jadi onta, kambing, binatang-binatang yang banyak. Dan budak-budak sekaligus. Ini bawa semuanya. Dan mandor itu biasa aja. Tidak alay, tidak lebay. Tidak dia bicarakan ke istrinya. Itu pegawai saya kurang ngajar itu. Tidak ngomong begitu. Saking dia apa? Ikhlasnya. Maka karena itu buatlah manusia gembira. Di mana Allah saja yang tahu antum melakukannya. Insya Allah Allah akan menggembirakan antum tanpa antum tahu suatu hari nanti. Antum akan dibuat gembira oleh Allah. Dunia pun antum dapatkan. Ya. Tapi ada lagi? Silakan pertanyaan. Apalagi buat gembira siapa? Istri. Waduh. Itu pahalanya besar tuh. Sudah 7 hari 7 malam dia minta durian. Begitu kita kasih durian. Wah gitu. Tidak diminta gitu. 7 hari 7 malam dia udah gigit sarung aja tuh. Anda dikasih durian nih. Udah 7 hari 7 malam. Begitu tiba waktunya. Dia tidak tahu kita beli durian. Begitu kita kasih, ini durian. Walaupun duriannya tidak manis. Yang penting durian. Bikin orang bahagia itu menyenangkan kita. Ya. Apa? Menyenangkan kita. Fadal. Boleh dipakai. Boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Tidak apa-apa. Tapi jangan banyak protes lagi sama Allah nanti. Ya. Misalnya Allah belum lapangkan waktu itu. Berarti ada rencana lain yang Allah inginkan. Ada rencana apa? Lain. Insya Allah. Ya. Kadang ada orang terlalu agresif dalam berdoa. Maunya langsung dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Ingat ya kata Umar. Apa kata Umar? Ada ingat enggak perkataan Umar? Dan itu dibawa oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dalam kitabnya 10 kaidah tazkiyatun nufus. Itu kitab mudah dicari kok. Banyak PDF-nya. Di bagian doa. Cara tazkiyatun nufus di bagian doa. Kata Umar radhiyallahu anhu, nanti cari ya di situ mudah. Bukunya tipis kok. Aku tidak pentingkan doaku dikabulkan Allah. Tidak penting bagiku. Yang terpenting bagiku apa? Terus berdoa. Karena aku yakin di setiap permintaanku pasti dikabulkan Allah. Karena Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Itu yang diingat. Terus berdoa. Jangan putus asa. Doa kita insya Allah dikabulkan. Ya, kalau amal itu melapangkan kita saat itu, gunakan lagi pada suatu saat nanti. Ya. Ingat perkataan Ibnu Qayyim tadi, kelapangan di saat musibah seukuran dengan apa? Besarnya ketaatan kita sebelumnya. Boleh jadi kelapangan itu ya
Allah malah mencabut nyawa kita untuk menemui kelapangan yang lebih luas. Apa itu? Surga. Siapa contohnya? Siapa contohnya? Istri Firaun. Apa kata istri Firaun? Rabbi binili indaka baitan fil jannah wa najjini min Firaun wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, bangunkan tempat bagiku, rumah bagiku di sisimu. Di sisi apa? Di sisi Allah. Rumah baitan fil jannah, di sisi Allah. Selamatkan aku dari Firaun dan tingkah lakunya serta perbuatan orang-orang zalim. Bagaimana cara Allah selamatkan? Allah cabut nyawanya. Allah cabut apa? Nyawa. Dan selamat Asia itu. Ya. Karena belum tentu musibah itu menandakan keburukan, belum tentu. Boleh jadi mati itu yang terbaik. Hanya saja kita tidak boleh minta mati. Ya Allah, usaha airku tidak laku-laku ini, matikan saja saya. Terus nanti kasih air minum anak antum siapa? Jangan putus asa. Gaya lihat bagaimana Allah menyelamatkan istri Firaun. Demikian juga perkataan Abu Kilab Al-Jarmi rahimahullah ta'ala. Ketika anaknya dicincang-cincang binatang buas, cabik-cabik hancur tubuhnya. Kemudian si pemberi kabar bingung gimana cara kasih kabar nih. Orang ini dianya sendiri tangannya lumpuh, kakinya lumpuh, matanya rabun. Anaknya diterkam binatang ternak, binatang buas. Dan Abu Kilab sendiri udah 3 hari tidak makan. Karena tidak ada yang beri makan. Anaknya ternyata udah 3 hari yang lalu diterkam binatang buas. Singkat cerita, begitu dia tahu bahwa anaknya diterkam binatang buas, apa kata dia? Alhamdulillahilladzi lam yaj'alni dzurriyyatan ta'sih. Segala puji bagi Allah yang tidak meneruskan keturunanku yang akan berbuat maksiat kepadanya. Itu husnudzon kepada Allah. Ya siapa tahu kalau anaknya umurnya panjang, malah menjadi pelaku maksiat. Bukan berarti di sini Allah matikan semua anak saya, bukan begitu. Ya. Tapi kalaupun terjadi, jangan putus asa. Ya, subhanallah, itu perkara yang tidak menyenangkan saja mereka bisa praktekkan. Rasa tetap berharap kepada Allah. Apalagi kita tahu cara untuk mencari nafkah, tinggal diperkuat tawakal. Tafadhal yang lain. Ada lagi? Ibu-ibu ada yang bertanya enggak? Kalau tidak ada, kita cukup ya. Tafadhal. Barakallahu fikum. Ibadah itu biasanya ditujukan kepada Sang Yang Maha Kuasa dengan cara yang berbeda-beda. Adapun amal lebih umum. Bisa amal mubah, bisa amal yang ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Orang kafir dimasukkan ke neraka bima kanu ya'malun. Orang muslim juga bima kanu ya'malun. Ya, berbeda amalnya. Amal itu bisa masuk dalam firman Allah, inna sa'yakum tasyatta. Sungguhnya usaha kalian berbeda-beda. Adapun ibadah, dia adalah sebuah ritual yang ditujukan kepada Yang Maha Kuasa. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Itu tergantung cara melakukannya. Nah, ini ibadah. Karena ibadah itu maknanya at-tadallul wal khudu' ma'al mahabbati wa ta'zim. Yaitu merendah diri kepada Allah. Dan itu ada di awal kitab ini penjelasannya. Di bagian pembahasan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada di sini. Perkataan penulis at-tadallul wal khudu' ma'al mahabbati wa ta'zim li rabbil alamin. Itu ibadah. Makna umumnya, makna cakupannya apa? Segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, perkataan maupun perbuatan, nampak maupun tersembunyi, itu disebut apa? Ibadah. Nah, dari cakupan ini dibagi 2 tadi. Ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Mahdhah adalah ibadah yang murni, yang tidak boleh dirubah caranya
dan harus dengan niat yang tulus. Maka ini yang kita butuhkan di dalamnya, keikhlasan dan mutaba'ah. Adapun ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tadinya sebenarnya kebiasaan masyarakat, baik yang mubah maupun kebiasaan yang dianjurkan dalam agama, yang diniatkan ibadah jadi ibadah. Misalnya yang mubah, antum jalan mubah enggak? Naik motor mubah enggak? Begitu antum niat mau ke masjid untuk mengaji, naik motornya jadi ibadah. Ya. Demikian juga kebiasaan masyarakat yang kemudian diwajibkan oleh agama seperti menikah. Menikah sebenarnya itu adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan apa? Manusia. Jika menikah itu orang niatkan cuma sekedar ingin nikah, nikahnya sah apa tidak? Sah, tapi dia tidak dalam bentuk ibadah. Jika dia menikah untuk menyempurnakan agamanya, untuk menjaga fitnah, untuk menjaga diri dari perzinahan, maka itu jadi ibadah. Itu disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah murni dan tidak murni, begitu maksudnya. Murni artinya murni diperintahkan sebagai ibadah, maka tidak boleh keluar dari dua syarat, ikhlas dan mutaba'ah. Tambah dua lagi, segera dilakukan dan istiqomah. Itu kewajiban yang dua terakhir. Yang dua pertama syarat sah, dua terakhir kewajiban. Adapun yang ghairu mahdhah itu biasanya itu perkara yang tadinya mubah atau kebiasaan masyarakat yang kemudian disyariatkan, kebutuhan masyarakat seperti menikah dan seterusnya. Ya. Kalau tidak diniatkan beribadah kepada Allah, maka dia tidak jadi ibadah, namun sah. Maka nikahnya preman sah enggak? Setelah nikah mereka jadi preman lagi kan? Yang laki jadi preman, perempuannya premanah. Ada tamar butoknya. Ya. Sah nggak nikah mereka? Sah. Kemudian setelah itu mereka taubat. Apakah perlu nikah lagi? Enggak. Jelas? Iya, jelas. Cukup? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.